Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanallah 'adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga atas nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa melaksanakan perintahnya, yaitu menjalankan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia, yang istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kekuasaan Allah SWT itu adalah Dia menjadikan hari-hari tertentu memiliki keutamaan. Di antara hari-hari yang memiliki keutamaan adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Insya Allah malam ini sudah bulan Zulhijjah, insya Allah. Di dalam Al-Quran Allah SWT bersumpah di dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan malam yang 10.
Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa 10 hari ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa hari-hari yang ditentukan tersebut adalah 10 hari Dzulhijjah. Para jamaah, kemudian ya di dalam hadis yang sahih disebutkan ya di dalam Sahihul Jami' karya Syekh Albani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari yang paling utama di dunia adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini jarang orang ketahui ya, sehingga ketika masuk itu ya dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja sebagaimana bulan-bulan lainnya. Maka dalam pertemuan ini ya sengaja memang kami bawakan materi ini agar kita betul-betul memaksimalkan di awal bulan Dzulhijjah ini dengan amalan-amalan sunnah yang tentunya sudah Rasulullah SAW contohkan. Para jemaah yang Allah muliakan, para ulama menjelaskan bahwa sebab utama yang tampak jelas dari keutamaan hari-hari ini adalah bahwa pada 10 awal Dzulhijjah adalah berkumpulnya semua induk ibadah pada satu waktu, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah, dan ibadah haji. Jadi di bulan Dzulhijjah ini itu berkumpulnya semua induk ibadah. Ya, mulai dari sholat, kemudian puasa, sedekah, dan ibadah haji. Di dalam Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, manakah yang lebih utama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ataukah 10 awal Dzulhijjah? Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, 10 awal bulan Dzulhijjah di siang hari lebih utama dari 10 hari di siang hari akhir bulan Ramadan. Dan 10 hari di malam-malam bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam di bulan Dzulhijjah. Di
Saya ulangi ya. 10 awal bulan Dzulhijjah di siang hari lebih utama dari 10 hari di siang akhir bulan Ramadan. Dan 10 hari di malam-malam bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam di bulan Dzulhijjah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid mengatakan, kalau sekiranya kalian perhatikan dengan seksama bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di dalamnya ada hari Arafah, ada korban, dan ada hari Tarwiyah. Nah, makanya tanggal 9 itu kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Ya, tanggal 9. Adapun pada 10 terakhir bulan Ramadan, di sana adalah malam-malam yang selalu dihidupkan oleh Rasulullah dengan qiyamul lail yang malamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi sehingga ya, keutamaan beramal soleh pada hari-hari ini bernilai kecintaan Allah pada mereka yang dapat menggunakannya dengan baik. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, start ini sudah mulai start. Ya, malam ini mari kita hidupkan dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Dan insya Allah nanti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam memaksimalkan ya, 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kesempatan yang Allah berikan ini memang betul-betul bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, ya, tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih Allah cintai daripada 10 hari, yakni Dzulhijjah. Kemudian ya, mereka bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah? Beliau bersabda, tidak pula berjihad di jalan Allah kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, artinya terbunuh dan mati syahid. Luar biasa ya. Di keutamaan bulan Dzulhijjah ini, masya Allah ya. Dan ini jarang kita ketahui. Ya, kita selama ini yang menganggap biasa-biasa saja, tapi ternyata masya Allah keutamaannya itu sungguh-sungguh sangat dahsyat. Sehingga kalau kita bisa memaksimalkan 10 di awal bulan Dzulhijjah ini, ya, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita maksimalkan, amal-amalan soleh, amalan-amalan sunnah ya, yang bisa kita lakukan di 10 hari di awal ya, bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah menyambut ya bulan ini dengan berbuat kebaikan dengan tobat. Ya. Jadi menyambut bulan Dzulhijjah ini ya, dengan memaksimalkan perbuatan kebaikan dengan bertobat. Jadi tidak seorang pun yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan
kecuali disebabkan oleh dosanya sendiri, baik itu kebaikan agama maupun kebaikan dunia. Di dalam surat Asy-Syura, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi setiap musibah yang menimpa diri kita itu sesungguhnya penyebabnya ya kita sendiri, sekecil apapun itu. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ini luar biasanya Allah, ya. Sehingga walaupun kita berbuat kesalahan, ketika kita segera kembali dan bertobat, Allah buka lebar-lebar pintu, ya, maafnya, pintu ampunannya untuk kita, ya. Makanya jangan enggan untuk beristighfar, ya. Karena tidak ada manusia itu yang tidak punya dosa. Setiap saat bisa berbuat salah, setiap saat bisa melakukan kesalahan, setiap saat bisa melakukan kemaksiatan. Maka agar dosa-dosa kita ini tidak semakin menumpuk, maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah bertobat dan beristighfar, kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah. Jadi jangan bosan-bosan untuk meminta ampun. Kenapa? Ya memang manusia itu tempatnya salah, ya, manusia itu tempatnya salah. Kalau kita hitung, ya, ya, kita kalkulasi begitu, 24 jam sehari antara kesalahan yang kita perbuat, ya, jadi antara berbuat salah dengan berbuat benar itu kemungkinan itu bisa lebih banyak perbuatan salah kita, ya. Bahkan ketika kita habis sholat pun ucapan yang pertama kali apa yang, ya, setelah salam yang dibaca? Istighfar. Kenapa? Karena potensi berbuat salah di sholat itu sangat memungkinkan. Ya, bisa jadi kita sudah takbir Allahu Akbar, ya, yang artinya adalah Allah Maha Besar, semuanya kecil, kita sudah membesarkan Allah, tapi ternyata pikiran dan hati kita ini melayang kemana-mana, ya. Kita sudah takbir Allahu Akbar, pikiran kita itu ingat kuliah, yang ibu-ibu ingat masak, ya, jemurannya itu tadi sudah diambil belum, nah, nanti yang bagian ngambil donatur saya belum ambil belum. Jadi, ya, ketika kita sudah takbir itu pikiran kita kemana-mana, ya, berselancar, ya, berselancar kemana-mana. Bahkan sesuatu yang sudah kita lupakan itu ketika sholat itu muncul, ya. Makanya kalau, ya, sampai guyonannya begini, kalau kita ini kehilangan kunci, coba sholat, nanti kunci kita ini kan tergambar di mana? Sampai seperti itu. Makanya ketika kita habis salam, assalamualaikum itu, ya, kalimat thayyibah sebagaimana yang Rasulullah contohkan adalah istighfar. Astagfirullah, 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 ya. Sehingga kita menyadari, ya Allah, begitu lemahnya hamba,
Ya, sehingga sampai sholat pun tidak bisa mengkondisikan. Ya, sampai sholat pun tidak bisa mengkondisikan. Meskipun mulut kita sudah mengatakan Allahu Akbar, tapi ternyata kita masih membesarkan yang lain. Ya, ternyata kita masih membesarkan yang lain. Jadi dosa dengan segala bentuknya mempunyai pengaruh yang sangat berbahaya terhadap hati. Jadi sekecil apapun dosa itu berbahaya. Ya, makanya jangan meremehkan dosa meskipun itu kecil. Dan juga jangan meremehkan kebaikan meskipun kecil. Jadi ya, dosa dengan segala bentuknya itu mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap hati kita ini. Jadi ibaratnya itu racun, ya. Racun itu kan berbahaya bagi badan kita dan harus dikeluarkan dari tubuh. Ya, begitu pula dengan dosa, pengaruhnya terhadap hati ini sangat kuat sekali. Makanya kalau ulama-ulama salaf gitu ya, ulama-ulama salaf itu ketika malam tidak bisa bangun itu dia ingat dosanya. Ya, dia mengingat dosanya, siang tadi apa sih yang sudah saya lakukan sehingga Allah tidak membangunkan saya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak bisa bangun malam itu teringat dosa kita enggak? Ya Allah, kadang-kadang ya. Jadi para ulama-ulama dulu itu luar biasa. Ya, ketika dia tidak bisa bangun malam itu langsung teringat dosanya, ya, dosa yang dia lakukan. Jadi satu dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang lain yang serupa sehingga berat ya bagi seorang hamba itu melepaskan diri dan keluar dari perangkapnya. Makanya hati-hati kalau kita ini sudah sudah terjebak dengan dosa-dosa, itu biasanya ya terus merembet kemana-mana. Ya, terus merembet kemana-mana. Sekarang yang lagi ngetren dan menjamur itu kan judi online ya. Judi online itu luar biasa itu. Nah, jadi kalau orang itu sudah kecanduan slot, ya, malamnya sudah nggak tidur, ya, paginya dia kerja, ya, tapi uangnya itu habis untuk slot. Ya, makanya hati-hati anak-anak muda ini jangan terjebak hal-hal yang sifatnya instan, berbahaya. Judi itu yang nama judi tetap haram, nggak ada judi halal itu. Ya, yang namanya judi ya haram, rezekinya nggak barokah. Nggak ada ceritanya orang yang kaya dengan judi itu kemudian berkah hidupnya, nggak ada. Ada cerita ini, ya, cerita ya karena main slot kemudian bisa beli motor. Ya, kemudian main lagi, motornya dijual, bahkan rumahnya terjual. Ya kan, main slot pertama menang dia, bisa beli apa? Motor. Main lagi, karena apa? Karena sudah tertarik. Baru main sekali saja sudah dapat motor. Kemudian main lagi. Ini nyata, bukan karangan ini. Ini nyata. Ya, akhirnya main lagi. Nah, kalah, motornya terjual. Main lagi sampai rumahnya terjual. Bahkan ada uang simpanan gitu ya ceritanya ini. Ya, uang simpanan mertuanya begitu kan, dititipkan di rekeningnya sekian juta, puluhan juta kalau kan sampai 100 juta begitu. Ya, dia tahu menantunya ini kan tidak pernah keluar rumah, berdiam diri di rumah, seakan-akan kan mantu saya baik sekali.
Ya, ketika mau beli material ternyata uangnya sudah habis dipakai main slot. Coba itu. Makanya slot ini tidak hanya orang-orang tua, anak-anak muda. Dan itu dianggap sesuatu yang biasa. Ya. Makanya salah satu penyebab perceraian terbanyak di Bojonegoro itu salah satunya adalah karena kecanduan judi online. Karena kecanduan judi online. Ini sudah berbahaya. Ya. Jadi satu dosa itu akan melahirkan dosa-dosa lain yang serupa, sehingga berat bagi seorang hamba itu melepaskan diri dan keluar dari perangkapnya. Hati-hati. Dosa itu ibarat candu itu. Ya. Jadi dosa itu ibarat candu. Kayak orang konsumsi narkoba itu kan, habis mungkin pemakai akhirnya pengedar, kan begitu. Ya. Jadi makai saja itu, ya, akhirnya terus jadi pengedar. Ya. Jadi kalau kehabisan uang untuk beli itu, dia akan melakukan hal-hal yang lain yang merugikan, nyuri, ya, dan sebagainya. Dan itu nyata betul itu di masyarakat. Ya, makanya para jamaah kita ini bersyukur ya, bersyukur selalu selalu diingatkan oleh Allah. Ya. Artinya apa? Ketika waktunya adzan kita masih berusaha untuk sholat, berusaha untuk menghadiri, ya. Terus kita ini juga sibuk dengan amal soleh, ya. Sesuai dengan amanah kita masing-masing. Yang ngajar jadi guru, konsentrasi ngajar. Makanya ya, terus kemudian yang bagian ekonomi juga terus bagaimana berupaya. Fikirannya itu terus berupaya bagaimana ekonomi maju. Yang dakwah juga begitu, berupaya. Ya, bagaimana dakwah itu semakin inspiratif. Ya. Terus begitu. Dan itu saya sering menyampaikan kepada teman-teman ya, Hidayatullah itu. Ya, sering mengingatkan, coba kita ini ya hampir 24 jam waktu kita ini untuk mikir perjuangan. Di rumah pun itu loh. Ya, kita masih mikir itu. Ya, masih mikir itu. Ada pendidikan, ada sosial, ada ekonomi, ya, ada dakwah. Itu yang menjadi pikiran-pikiran kita terus. Ya. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ritme hidup kita ini tidak mikir yang lain. Ya. Tidak mikir yang lain. Mikir kaderisasi, mikir pembinaan umat. Terus begitu. Nah, ini sebuah kesempatan yang mahal. Ya. Tidak bisa dihargai itu. Ya. Jadi dengan segala macam amanah yang diberikan kepada kita melalui lembaga perjuangan Hidayatullah ini, atau lembaga-lembaga atau harokah-harokah yang lain, itu sebetulnya potensi yang luar biasa. Dan semuanya yang dilakukan dari A sampai Z bernilai. Ya, bernilai. Syaratnya ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Jadi kalau kita ngajar ya, ngajarnya karena Allah, bukan karena kepala sekolah. Ya, kalau kita ini ya, ambil donatur pun itu juga karena Allah, jangan karena ya, manajer BMA. Makanya harus ditata niatnya. Ketika mau beraktivitas apapun itu harus ditata dulu niatnya. Tata betul baik-baik. Ya Allah. Jadi minta pertolongan Allah. Kenapa? Dalam perjalanan itu niat itu bisa berubah. Ya, niat itu bisa berubah. Makanya niat di awal, niat di pertengahan, niat di akhir. Itu harus dijaga terus. Niat di awal, ya Allah, bismillah. Ya, kemudian di pertengahan juga begitu, supaya tidak belok, tetap dikawal. Ya Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk mengawal itu.
Kemudian di akhir juga begitu, ketika berhasil misalkan, ya, itu bisa membelokkan niat kita. Oh ini loh, kalau nggak karena saya, tidak mungkin jadi seperti ini. Wah itu sudah berbelok niatnya. Demikian juga kita gagal, bisa menjadi orang yang stres, putus asa sehingga melupakan Allah. Allah tidak adil. Saya ini sudah mati-matian dari A sampai Z, ya, berangkat pagi, pulang malam, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Gimana Allah ini? Ini juga kaitannya dengan niat, ya, kaitannya dengan niat. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari ya kita sama-sama terus bertobat kepada Allah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, sehingga apa yang selama ini menjadi kesalahan-kesalahan kita, menjadi dosa-dosa kita ini senantiasa diberikan ampunan oleh Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan tobat ini, ya, Imam Ibnu Qayyim di dalam Miftah dari Sa'adah mengatakan, tidaklah suatu bala turun melainkan karena dosa, dan tidaklah bala tersebut akan diangkat melainkan dengan tobat. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, istighfar jika dipanjatkan oleh orang-orang bejat sekalipun, nah ini kata beliau, bisa menolak terjadinya hal-hal yang buruk dan mampu menepis berbagai kemudorotan. Ya. Jadi istighfar itu jika dipanjatkan oleh orang-orang yang bejat sekalipun, bisa menolak terjadinya hal-hal yang buruk dan mampu menepis berbagai kemudorotan. Ya, untuk itu para jamaah, mari ya, kita sambut bulan Dzulhijjah ini dengan banyak memohon ampun kepada Allah, banyak bertobat, ya, sehingga apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita selama ini senantiasa diampuni oleh Allah. Kemudian amalan-amalan sunnah yang kedua adalah selalu menjaga dengan tertib atau teratur sholat jamaah di masjid. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat tentang wajib dan tidaknya sholat berjamaah, yang jelas sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan sholat sendiri. Bisa di musola, bisa di masjid, ya, bukan jamaah di rumah. Ya. Jamaah itu di musola dan di masjid, kecuali di rumahnya punya musola. Ada musola, ya. Jadi bukan hanya keutamaan yang terpaut antara 25 atau 27 derajat. Jadi orang yang melakukan sholat berjamaah akan mendapatkan ampunan dosa dari setiap langkahnya menuju masjid. Apa gak tertarik sampean? Loh Pak, saya ini gak jalan kaki kok, naik motor. Ya? Saya naik motor sama, ya. Jadi dosa kita ini, langkah-langkah kita ini akan akan menggugurkan dosa kita ketika kita menuju ke masjid. Maka ini yang yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita. Kita menyadari diri bahwa dosa kita banyak, kita butuh ampunan Allah, gitu kan? Akhirnya salah satu cara untuk menggugurkan dosa ya kita datang ke masjid. Makanya merugi bagi teman-teman yang tinggal di pondok, di sekitar pondok, kemudian tidak bisa hadir sholat di pondok. Ya Allah, tidak ikut jamaah, itu merugi betul. Ya, sudah adzan sekeras itu, sudah dengar iqamah, tapi sholatnya tidak ikut berjamaah. Ya. Itu merugi betul itu. Ya, makanya
Bahkan siapa yang menjaga sholat berjamaah hingga tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram, ya, dari takbiratul ihram imam selama 40 hari, ia akan mendapat penjagaan Allah dari melakukan kenifakan, sehingga di akhirat akan terbebas dari api neraka. Coba, bisa enggak kira-kira 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram? Artinya apa? Tidak masbuh. Imam takbir kita sudah ada, sudah ikut takbir. Anas bin Malik menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah dengan mendapatkan takbiratul pertama, ya, artinya takbiratul ihramnya imam, maka ditulis untuknya 2 kebebasan, yaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan. Ya, 2 kebebasan. Tapi syaratnya 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram. Ya. Jadi adapun makna terbebas dari kenifakan dan neraka sebagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut, ya, At-Tibi dalam Tuhfatul Ahwadi menjelaskan, ia dilindungi di dunia ini dari melakukan perbuatan kemunafikan dan diberi taufik untuk melakukan amalan kaum ikhlas. Sedangkan di akhirat ia dilindungi dari azab yang ditimpakan kepada orang munafik dan diberi kesaksian bahwa ia bukan seorang munafik. Yaitu jika kaum munafik melakukan sholat, maka mereka mengerjakan sholatnya dengan bermalas-malasan. Dan keadaannya ini berbeda dengan keadaan orang-orang yang selalu menjaga secara teratur sholat jamaah di masjid. Pasti orang-orang yang, ya, apalagi kalau waktu subuh asar itu kan waktu berat-berat itu. Waktu berat-berat asar, kadang-kadang kita ketiduran, ya, habis duhur tidur melanjur, ya, biasanya asarnya ketelatan. Subuh juga begitu, enak-enak. Kadang-kadang kan kita ini begadangnya sampai malam, ya. Yang suka main-main game itu kan biasanya sampai malam-malam. Akhirnya, ya, tidurnya melebihi jam 00, bisa jam 1, jam 2 tertidur. Bangun subuh sudah berat itu, ya, bangun subuh sudah berat. Nah, sehingga, ya, coba itu menjadi introspeksi, ya, menjadi muhasabah kita, agar waktu kita ini betul-betul manfaat gitu. Ya, oke lah kalau sholat malam tidak bisa 11 rakaat, ya, 8 sama 3 witir misalkan. Setidaknya kita istiqomah menjaga 2 rakaat 1 witir atau 4 rakaat 1 witir. Tapi istiqomah dijaga, ya. Artinya ketika kita masih bangun malam dan sholat itu kan masih mengingat Allah, ya, masih mengingat Allah. Dan di saat itu malaikat turun, ya, malaikat itu kan turun ke langit bumi dan menggaransi, ya, dan menggaransi kan, siapa yang minta ampun diampuni, minta, ya, urusan apa dikabulkan. Jadi di dalam hadis tadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keutamaan dan janji, ya. Ya, janji terbebas dari api neraka dan kemunafikan tadi. Yang pertama adalah melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah. Dan sholat tersebut dilaksanakan dengan berjamaah. Terus syaratnya berjamaah. Menjaga jamaah selama 40 hari siang dan malamnya. Mendapatkan takbiratul ihramnya imam secara berturut-turut. Jadi kalau
satu kali terlambat ngulang lagi. Ya. Kalau dulu awal-awal membangun pesantren itu sering uji coba sholat malam 40 malam. Nah, kita pengen apa? Merasakan kedahsyatannya pertolongan Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita ini memang istiqomah sholat malam sampai 40 malam, itu banyak keajaiban yang Allah turunkan. Ya. Jadi di awal-awal perintisan itu semangatnya para perintis-perintis ini sangat luar biasa. Ya, dan itu bisa kita tiru kalau kita mengawali membuat karya-karya amal soleh itu. Ya, termasuk kalau kita ingin menyelesaikan masalah-masalah apapun, masalah pribadi, keluarga, ini bisa diuji cobakan. Ya, sehingga pertolongan Allah itu memang betul-betul nyata. Makanya doa ketika qiyamul lail itu kan Rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin. Itu kan doa yang sangat luar biasa. Waj'alni min ladunka sultanan nasir. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian zahir hadis di atas juga menunjukkan bahwa syarat untuk terus-menerus selama 40 hari tanpa diselang dengan absen dari jamaah atau terlambat. Nah, ini didukung juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya, dari Anas bin Malik, siapa yang menekuni salat-salat wajib selama 40 malam tidak pernah tertinggal satu rakaat pun, maka Allah akan mencatat untuknya 2 kebebasan, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan. Ya. Jadi kata menekuni itu adalah apa? Mengandung arti konsisten, berturut-turut. Ya, tidak bolong-bolong, ya, berturut-turut, ya, tidak diselang dengan absen dari berjamaah atau masbuk, ya, sehingga tidak mendapatkan takbiratul ihram imam itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, amalan sunnah yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan saum atau puasa sunnah. Ya. Jadi dalam 10 awal Dzulhijjah ini ada puasa sunnah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, barang siapa yang saum atau berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ya. 1 hari di akhirat itu sama dengan berapa di dunia? 1000 tahun, ya. Bahkan bagi orang kafir itu bisa sampai 50.000 tahun. Ya. Jadi 1 hari di akhirat, ya, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Karena di dalam Quran itu ada yang 50 tahun, ada yang 1000 tahun. Kalau 5 tahun itu dinisbatkan kepada orang-orang kafir, katanya begitu. Sehingga orang kafir itu 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 di dunia. Dari Hulaidah bin Khalid, dari istrinya, dari salah satu istri Nabi, mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjati wa yaum Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin. Rasulullah berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Kemudian puasa pada hari Asyura 10 Muharram dan 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, di antara sahabat yang memperhatikan puasa selama 9 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Jadi disunahkan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah itu.
Ya, disunahkan. Kalau kita tidak bisa 9 hari ya minimal tanggal 9. Ya. Kemudian ulama lain seperti Al Hasan Al Basri, ya Ibnu Sirin dan Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Ya, inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Kalau kita ya, kira-kira berat enggak ya? 9 hari di bulan Dzulhijjah ini puasa, mulai dari awal besok misalkan sampai tanggal 9, karena tanggal 10 sudah hari raya. 10, 11, 12, 13 kan tidak boleh puasa ya. 10 sudah Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasrih ya. Tapi kalau kita misalkan tidak bisa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah ini ya, minimal itu puasa Arafah ya, minimal puasa Arafah. Jadi Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, "Syiamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Somlah pada hari Arafah karena saya telah memohon penghapusan dosa untuk setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Oh. Jadi kalau kita puasa Arafah itu ada penghapusan dosa yang dimintakan secara khusus. Ya, sebelumnya dan sesudahnya. Coba. Nah, ini diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Jadi kalau pas tanggal 9, oh saya ini kan pekerja keras, bagaimana? Ya, libur kerja nih. Ya. Ya. Atau kerja tetap bisa berpuasa ya, kerjanya yang enteng saja ya. Jadi ini karena ada penghapusan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tuh. Kita sudah gak bisa menghitung dosa kita setahun yang lalu itu sebesar apa ya. Dan setahun sesudahnya besok kita juga gak tahu ya, makanya ini sudah ada jaminan dengan puasa Arafah. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan tentang puasa hari Arafah, sesungguhnya puasa hari itu sangat-sangat disunnahkan. Artinya apa? Sunat muakkad, sunat yang dikuatkan oleh Nabi ya. Para jamaah, jadi ini amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu puasa ya, bisa puasa 9 hari, bisa puasa Arafah ya. Kemudian yang terakhir, amalan sunnah yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar ya. Nabi juga bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf ya. Hanya sibukkan hari-hari kita ini dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa 1 juz setiap hari, ya minimal lah 1 halaman, 2 halaman. Tapi istiqomah, ya istiqomah. Jangan sampai hari-hari kita ini tidak membaca Al-Quran sama sekali. Kalau terpaksa tidak bisa baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya, kebangetan kalau kita tidak baca Al-Quran. Ya. Meskipun saat ini kita belum bisa baca, ya minimal belajarlah. Sebagai sangunya mati, ya sangunya mati itu.
Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tindakan mengabaikan Al-Quran ada bermacam-macam, yaitu tidak mendengarkannya, tidak beriman kepadanya, tidak menghayatinya, tidak mengamalkannya, tidak berhukum kepadanya, dan tidak mencari kesembuhan dengannya untuk penyakit-penyakit hati serta badan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah, mari beberapa amalan-amalan sunnah yang sudah kami sampaikan ini ya, kita amalkan bersama-sama, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sehingga di dalam menghadapi menyambut bulan Dzulhijjah ini kita betul-betul diberikan kekuatan sehingga kita juga mendapatkan keutamaannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.